Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Takmir Masjid An-Nur Perumahan Karen, yang saya hormati panitia kajian Ahad pagi Masjid An-Nur, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim Ahad pagi Masjid An-Nur, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajelis. Tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan majelis kita pagi hari ini, insyaallah yang akan kita bahas adalah sebuah judul, memahami hakikat taubat. Memahami hakikat taubat. Semoga nantinya apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau melihat kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapati banyak ayat yang berbicara tentang perintah taubat. Banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau memerintahkan untuk kita semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang sering disampaikan oleh para ulama, demikian juga para penceramah, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai, mubaligh, ayat yang sering disampaikan terkait dengan taubat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil ini orang-orang yang beriman. Kalau seandainya kita selama ini merasa kita memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir, maka ketika mendengar ayat semacam ini, kita tertuntut untuk apa? Segera memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah setelah lalai. Kembali kepada Allah setelah melakukan maksiat dan juga dosa. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Apa yang dimaksudkan dengan taubat nasuha itu? Yang dimaksudkan dengan taubat nasuha adalah taubat yang murni. Bukan karena makhluk, bukan karena kepentingan duniawi, tetapi lillahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu menyadari bahwasanya dirinya salah jalan, dia kemudian kembali kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu keberuntungan. Menjanjikan keberuntungan, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan bertobat kita mendapatkan keberuntungan. Namun banyak di antara kita jemaah, kalau berbicara tentang keuntungan yang terbetik dalam diri kita adalah terkait dengan apa? Bati gitu lah. Yang namanya keberuntungan ya beli segini, jualnya segini gitu. Dapat untung gitu. Padahal yang beruntung bukan orang yang semacam itu. Yang beruntung sebenarnya di sisi Allah adalah orang-orang, di antaranya orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini 2 ayat dari sekian banyak ayat yang mengisyaratkan tentang perintah untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sosok yang sangat luar biasa dalam masalah taubat, dalam masalah istighfar. Saya mau bertanya sama panjenengan, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dapat jaminan surga atau belum? Sudah dapat jaminan surga? Sudah, pasti. Dan Nabi SAW bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi surga yang paling istimewa. Al-Firdaus Al-A'la, surga Firdaus dan yang paling tinggi. Nabi mendapatkan keutamaan seperti itu. Kalau ditanyakan sama panjenengan lagi, apakah Nabi SAW punya dosa-dosa? Kesalahan beliau jamaah sudah diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lalu dan yang akan datang. Sebagaimana perkataan Aisyah ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah kesalahanmu yang lalu dan yang akan datang semuanya telah dimaafkan oleh Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa afala akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW kesalahannya yang lalu dan yang akan datang sudah dimaafkan oleh Allah. Tapi lihat, keteladanan yang diberikan oleh beliau luar biasa. Beliau sudah dapat jaminan surga Firdaus. Beliau kesalahannya yang lalu dan yang akan datang telah diampunkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Tetapi beliau, lisan beliau senantiasa beristighfar. Lisan beliau senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfiruh." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Nabi memerintahkan seperti itu, kemudian beliau mengatakan, "Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Sungguh aku senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Orang yang seperti tadi kita sebutkan, surganya sudah jelas, kesalahannya sudah dimaafkan, istighfarnya, taubatnya sampai berapa? 100 kali. Kalau kita, surganya sudah pasti, Pak. Dosa kita yang ada bukan berkurang, malah terus bertambah. Tambah umur, malah ternyata tambah apa? Dosa. Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang di suatu hari kita nggak tambah kebaikan, yang ada tambah dosa. Astaghfirullah. Namun kita, subhanallah, dengan pedenya
Kita padahal baru punya sholat 5 waktu. Sunnahnya kadang-kadang enggak. Puasa, baru punya puasa apa? Ramadan. Sunnahnya enggak. Zakatnya yang wajib, yang sunnah belum. Kita sudah begitu pede, jaminan apa? Surga. Sehingga apa? Taubatnya malas-malasan. Istighfarnya enggak ada. Jangan lihat kepada orang lain, Pak. Lihat ke diri kita masing-masing. Kita ngaku salah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih baik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi telah memberikan keteladanan yang luar biasa untuk kita. Tentunya agar kita sebagai umatnya mau menteladani beliau, mau menjadikan beliau sebagai panutan. Mari kita perbanyak istighfar. Mari perbanyak taubat kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tentunya bukan hanya di lisan saja, tetapi dalam diri kita, dalam hati kita, kemudian dalam perilaku kita, dalam ucapan kita, kita bertaubat dan juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ayat yang tadi saya bacakan dan juga hadis yang saya bacakan menunjukkan kepada kita bahwasanya taubat itu diperintahkan di dalam syariat kita. Lalu apa makna taubat yang sejati? Taubat itu apa maknanya? Tadi sudah kita sebutkan secara singkat bahwasanya taubat itu kembali kepada Allah. Para ulama menyebutkan at-taubatu ar-ruju'u minadz-dzambi. Yang dinamakan dengan taubat adalah rujuk, kembali dari apa? Dari dosa. Seorang melakukan maksiat, seorang melakukan dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa bedanya taubat dengan istighfar? Memang dua kata ini sering digandengkan. Seperti kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Perhatikan baik-baik, yang dinamakan dengan istighfar itu adalah talabul maghfirah, meminta ampunan. Kalau tobat, kembali dari dosa. Beda atau sama? Tentunya beda. Antara taubat dengan istighfar itu berbeda. Karena taubat itu seorang melakukan atau terjerumus dalam maksiat kembali kepada ketaatan kepada Allah. Kalau istighfar itu kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwasanya taubat sendiri, istighfar juga sendiri, namun ketika berpadu keduanya akan menjadi sangat istimewa pada diri seorang hamba. Sekali lagi, taubat itu kembali dari dosa. Adapun istighfar, minta kepada Allah agar dosa kita diampuni. Kalau bersatu, seperti yang kita katakan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Maka ini tentunya akan menjadi sangat istimewa sekali dalam kehidupan seorang hamba. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan hukum taubat. Makna taubat sudah, kemudian hukum taubat. Ketahuilah bahwasannya di dalam syariat kita al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada perintah adalah untuk sesuatu yang wajib. Di dalam syariat kita, ketika kita dapati ada perintah, maka itu adalah untuk sesuatu yang wajib. Dan di sana ada juga disebutkan oleh para ulama, ketika kita diperintahkan, maka kita tertuntut untuk segera melaksanakan perintah tersebut. Jadi adanya perintah untuk bertobat, maka harusnya kita melaksanakan taubat tersebut karena hukumnya wajib. Dan kita tertuntut untuk bersegera melakukan taubat. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus
segera bertaubat, karena tentunya setiap kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap kita seperti itu, menginginkan menghadap Allah sudah bertobat dari apa? Dari dosa. Dan yang namanya usia kita, batas waktu kita di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita tertuntut untuk menyegerakan taubat karena kita nggak tahu kapan akhir hidup kita di dunia ini. Kalau seandainya seorang tahu, maka ya alangkah senangnya. Umpamanya panjenengan disebutkan nanti sore jadwalnya jam 4 tet gitu. Seneng? Ya seneng. Bisa memanfaatkan pagi ini sampai sore nanti untuk apa? Berbanyak ibadah kepada Allah. Kalau disampaikan besok bakal mati tet jam 7 pagi umpamanya, tentunya seorang akan apa? Punya kesempatan. Tetapi yang namanya maut, kematian itu nggak ada jadwalnya. Ada jadwalnya di sisi Allah, tapi dirahasiakan untuk kita gitu. Maka kita tertuntut untuk segera bertobat, sehingga kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sudah apa? Sudah bersih. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan setelah ini terkait dengan apa? Manfaat taubat. Orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang mentaati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manfaatnya itu kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan ketaatan jenis apapun, ya salatnya, puasanya, zakatnya, taubat, istighfar, sejatinya kita yang butuh, Allah nggak butuh sama sekali. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tujuan menciptakan jin dan manusia untuk ibadah, Allah Ta'ala sebutkan setelahnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku nggak butuh dari manusia, kata Allah. Aku nggak butuh dari manusia rizki dari mereka. Aku tidak butuh dari manusia makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan sangat hebat, sangat kuat. Maka jamaah, kita pun demikian, ketika bertobat kepada Allah, yang butuh itu kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Bagi Allah, apakah kemudian kalau hambanya nggak tobat kemudian Allah turun derajat? Tidak, sama sekali tidak. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui beberapa manfaat dari taubat, beberapa faedah dari taubat, agar kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terpanggil untuk segera bertaubat kepada Allah. Di antara manfaat atau faedah dari taubat, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati hambanya bertaubat, Allah hapuskan dosa-dosanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, panjenengan insyaallah mengetahui beberapa macam bentuk dosa ya, dosa-dosa besar gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kalau mendapati seorang hamba bertaubat, Allah hapuskan dosanya, sebesar apapun dosa itu. Mohon maaf, saya minta bantuan sama panjenengan semuanya yang hadir di sini untuk menyebutkan beberapa dosa besar. Pertama, syirik. Melakukan kesyirikan kepada Allah itu dosa besar yang paling besar. Selanjutnya, 10. Durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, apa? Membunuh. Yang keempat, murtad. Ada tadi zina. Terus
riba. Apa lagi? Sudah termasuk riba. Dosa besar yang lainnya lagi? Hah? Minum khamar, mabuk. Kemudian yang sering terjadi antara saudara dengan saudaranya, putus hubungan silaturahmi. Satu lagi, ngerasani wong, bener. Ghibah, betul semuanya. Ini semuanya adalah dosa besar jamaah. Dosa-dosa besar ini, ketahuilah, sebesar apapun dosa itu, kalau seorang sudah bertaubat kepada Allah, diampunkan semua dosa itu. Apakah dosa syirik seperti itu? Iya, kalau seandainya seorang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, diampunkan dosanya tersebut. Sebutkan kezaliman sebesar apapun kalau terkait dengan manusia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapati hambanya telah bertobat, Allah ampunkan semua dosa itu. Bahkan sampai tingkatan dosa itu sepenuh langit dan bumi. Dosa sepenuh langit dan bumi, Allah ta'ala akan ampunkan itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berarti Allah begitu baik? Iya, sangat baik sekali. Allah itu baiknya luar biasa. Hamba dikasih rizki sama Allah, dikasih makan sama Allah, dikasih minum sama Allah. Nafas dari oksigen siapa yang buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di atas muka bumi Allah. Hamba tersebut melakukan dosa kepada Allah. Ini kan kebangetan banget. Kebangetan gitu ya. Kemudian Allah ketika dapati hamba itu bertobat, diampunkan semuanya. Siapa yang mengabarkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. At-taibu minadz-dzambi, orang yang sudah bertobat dari satu dosa, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka beruntung sekali kalau seandainya seorang bergelimang dengan dosa dan maksiat dari awal mula dia akil baligh, kemudian menjelang kematiannya dia bertobat. Menjelang kematian tinggal beberapa hari dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh memperbaiki diri. Kemudian setelah itu dia mati. Maka Masya Allah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa, maka seperti orang yang enggak punya dosa sama sekali. Bersih. Dengan syarat tentunya taubatan nasuha, taubat yang murni. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga nanti akan kita bahas terkait dengan syarat-syarat taubat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang di antara yang disebutkan sebagai manfaat atau faidah daripada taubat. Yang lain yang menunjukkan tentang betapa besarnya manfaat dan faidah dari taubat, bukan hanya sekedar dihapuskan dosa itu jamaah, tetapi ternyata orang yang bertaubat kepada Allah kemudian mau memperbaiki diri, Allah Ta'ala gantikan dosanya dengan kebaikan. Kalau dihapuskan, dihapus gitu aja ya. Sekarang enggak, dosanya itu diganti dengan kebaikan. Kurang baik apa coba Allah kepada hambanya? Perhatikan ayatnya, surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana. Ini di sini. Orang yang bertobat tertuntut untuk apa? Menumbuhkan keimanan dalam dirinya. Setelah bertobat, dia belajar tentang Islam sehingga tumbuh keimanan dalam dirinya. Setelah tumbuh keimanan, barulah dia muncul apa? Wa amana wa amila amalan salihah. Setelah itu muncullah dalam diri orang tersebut apa? Beramal saleh. Punya iman, kemudian punya amal saleh. Lihat balasannya dari Allah,
Faulaika, mereka itulah orang-orang yang yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah gantikan sayyiat, kejelekan-kejelekan mereka al-hasanat, dengan kebaikan. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah sangat istimewa sekali. Bukan hanya dimaafkan, tetapi apa? Dikasih bonus oleh Allah. Berupa apa? Dosanya diganti dengan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya ada seorang majikan mendapati anak buahnya kesalahannya fatal, sudah dikasih fasilitas luar biasa sama si majikan tersebut, dikasih kendaraan, dikasih tempat tinggal, dikasih segala-galanya oleh majikan tersebut, kemudian si bawahan atau asistennya ini punya kesalahan, kemudian majikannya mengatakan, sudah saya maafkan kesalahan kamu karena kamu sudah mengakui kesalahan tersebut. Kemudian setelah itu dia mengatakan, sudah tahun ini kamu saya berikan ONH plus. Pasti panjenengan akan gedeg-gedeg ya, majikan ku apik kayak luar biasa. Anak buah salah, dimaafna, kemudian malah dikasih apa? Bonus. Allah Subhanahu wa taala begitu baik, lebih dari itu jamaah. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, yang namanya taubat. Yang namanya taubat itu akan membawa keberuntungan. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, surat An-Nur ayat yang ke-31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Disebutkan di situ la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-67. Al-Qasas 67. Fa amma man taba wa amana wa amila amalan salihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Adapun orang-orang yang bertobat, orang-orang kemudian orang tersebut beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka niscaya mereka termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang lainnya yang menjadi faedah dari orang-orang yang bertaubat adalah taubat merupakan jalan menuju surga. Taubat merupakan jalan menuju surga. Dalam surat Maryam ayat yang ke-60, Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak mendapatkan kezaliman sedikit pun dari Allah. Jalan menuju surga. Orang tersebut mau apa? Mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara manfaat dan faedah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertaubat sejatinya hatinya menjadi bersih. Orang yang bertaubat hatinya menjadi bersih, dan ketika hati seorang menjadi bersih, ketahuilah hati tersebut akan lebih mudah untuk menerima kebenaran. Hati tersebut akan lebih mudah untuk menerima kebenaran. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hati kalian berdua telah condong kepada kebaikan. Orang yang bertaubat itu hatinya menjadi bersih. Otomatis ketika hatinya bersih akan ada kebaikan-kebaikan yang bisa dimasukkan ke dalam hati tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya itu penuh dengan dosa, jamaah. Orang-orang yang hatinya penuh dengan apa? Maksiat. Akan sangat sulit sekali diberikan nasihat. Sebagaimana ya mungkin kita dapati, kita disendiri ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kesalahan ditutup lagi dengan kesalahan. Kesalahan lagi ditutup lagi dengan kesalahan. Sehingga ketika ada nasihat, kita
langsung emosi, menganggap orang tersebut pengen bermusuhan dengan kita. Demikian juga mungkin kita dapati saudara kita seperti itu. Orang yang bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, ketika diberikan nasihat akan apa? Akan mencak-mencak, akan marah, murka. Demikianlah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Hatinya memang tidak cukup untuk menampung kebaikan, karena sudah full dengan apa? Dengan kesalahan dan juga dosa. Selanjutnya, orang yang bertaubat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Al-Baqarah ayat ke-222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah, "yuhibbut tawwabin," mencintai orang-orang yang bertaubat, "wa yuhibbul mutatahhirin," dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mau mensucikan diri. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah adalah satu kedudukan yang sangat istimewa. Mencintai Allah baik, mencintai Allah satu tanda keimanan. Tetapi dicintai oleh Allah itu lebih baik daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya seorang dicintai oleh Allah, ini sudah jaminan. Adapun orang yang mencintai Allah kadang-kadang salah jalan dalam mengungkapkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan urusannya bukan bagaimana Anda mencintai Allah, bukan. Tetapi bagaimana Anda itu dicintai oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Laisa sya'nu an tuhibballah, walakin asy-sya'na an tuhabba." Urusannya bukan bagaimana Anda mencintai Allah, tetapi urusannya adalah bagaimana Anda dicintai. Karena ini derajatnya lebih tinggi. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Cara di antara yang bisa ditempuh oleh seorang untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan yuhibbu at-tawwabin. Maksudnya di sini at-tawwabin adalah katsirut taubah, orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan yang sering ditanyakan terkait dengan masalah taubat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hamba-hambanya berdosa? Bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jawabannya iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang tetapkan bahwasanya manusia itu ya pendosa gitu. Kenapa sih? Biar aman, dunia ini tentram, dunia ini dibuat manusia baik semuanya. Ya selesai dunia ini jamaah. Kalau semua manusia itu baik, selesai apa tidak? Selesai. Kenapa selesai? Karena Nabi mengatakan seperti itu. Nabi SAW beliau bersabda, "Lau lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka niscaya Allah Ta'ala akan sirnakan kalian. Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Kalau seandainya manusia dibuat seperti malaikat, baik semuanya gitu ya, selesai dunia ini, Allah akan gantikan dengan satu kaum yang mereka berdosa kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya ada pertanyaan seperti itu, jawabnya ya seperti ini hadisnya. Kalau seandainya manusia semua baik, selesai dunia ini. Karena di dalam kehidupan dunia itu ada amar ma'ruf nahi mungkar kan? Ada memerintahkan kepada kebaikan. Buat apa memerintahkan kebaikan kalau semua manusia baik? Buat apa melarang daripada kemungkaran kalau semua manusia menghindari kemungkaran? Enggak ada manfaatnya.
Demikian juga jamaah. Demikian juga jamaah, perhatikan baik-baik. Dengan adanya dosa dari Bani Adam, dari anak keturunan Adam yaitu manusia, itu semakin jelas daripada hikmah yang dikandung oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah itu adalah apa? Al-Ghafur. Maka ada orang namanya Abdul Ghafur. Benar kan? Benar. Abdul Ghafur. Hambanya Allah, intinya seperti itu, yang maha memberikan ampunan. Semakin jelas pengaruh daripada nama Allah dalam kehidupan apa? Kehidupan manusia. Kalau seandainya sekarang Allah namanya Al-Ghafur, kemudian manusia nggak ada yang berbuat salah, mau ngasih ampunan sama siapa? Mau ngasih ampunan sama siapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Ampunan yang sangat luas. Mau dikasihkan sama siapa? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala disebutkan di antara namanya adalah At-Tawwab. Yaitu apa? Yang maha menerima taubat. Kalau seandainya semua manusia baik, lalu taubatnya dari Allah untuk siapa? Untuk siapa taubat dari Allah? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah Allah Ta'ala telah tetapkan bahwasannya manusia itu punya salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam punya banyak salah, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga pertanyaan yang lain yang sering disampaikan oleh jamaah adalah terkait dengan orang yang bertobat dari dosa. Apakah harus bertobat dari semua dosa? Ataukah tobatnya dari satu dosa itu sudah dikatakan sah? Perhatikan baik-baik jamaah. Tadi kita mengenal di antara dosa besar itu ada 10 yang disebutkan panjenengan semuanya. Ada berapa tadi? 10 ya. Kalau seandainya seorang bertobat dari satu dosa yang disebutkan tadi, kemudian belum bertobat dari 9-nya, apakah taubat yang satu ini sah? Apakah taubat yang satu ini sah? Umpamanya tadi, ada syirik, ada ini. Kemudian dia bertobat, kalau syirik memang wajib, harus. Kalau enggak ya semuanya enggak ada manfaat gitu ya. Bertobat dari syirik memang harus mutlak. Seandainya kita sebutkan selain syirik, yang dia bertobat umpamanya, tadinya dia begitu berani dengan orang tua, durhaka kepada orang tua. Kemudian dia setelah mengikuti majelis taklim tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, dia sadar, dia kemudian memperbaiki diri, dia kemudian minta maaf kepada orang tuanya. Namun dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Apakah taubatnya dari durhaka tersebut dianggap sah? Sering ditanyakan hal yang semacam ini. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya taubat orang tersebut dikatakan sah, meskipun dia masih bergelimang dengan dosa-dosa yang lain. Jadi orang yang bertobat kepada Allah dari satu dosa, enggak mesti dia itu harus apa? Tobat dari semua dosa. Bertobat dari durhaka kepada orang tua, ada yang bertobat dari riba, masih durhaka kepada orang tua gitu ya. Ada yang bertobat dari memutus silaturahmi, tetapi masih apa? Konsumsi riba dan lain sebagainya, masih. Taubatnya dia dianggap sah, dinyatakan sah jika terpenuhi syarat-syarat taubat. Jika terpenuhi apa? Syarat-syarat taubat. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah terkait dengan waktu taubat. Waktu taubat itu kapan? Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan taubat sifatnya umum. Jadi taubat itu boleh dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Adalah semuanya terbuka. Karena Nabi SAW beliau bersabda, innallaha yabsutu yadahu bin laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berdosa di siang hari bertaubat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah taala bukakan
taubat bagi hambanya di siang hari agar orang-orang yang berdosa di malam hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ini mengisyaratkan bahwasanya taubat itu boleh dilakukan kapan saja dengan syarat. Tertutupnya taubat itu dengan syarat dilakukan sebelum apa? Sebelum terbitnya matahari dari arah mana? Arah barat. Di saat itulah ketika seorang bertobat kepada Allah tidak bermanfaat lagi. Kalau matahari kemudian muncul dari arah barat, kemudian orang menyatakan taubat kepada Allah, di saat itu enggak diterima taubatnya. Kenapa sebabnya? Karena dia sudah melihat sesuatu yang tadinya tersembunyi kemudian menjadi nyata. Apalah artinya sekarang orang punya keimanan? Keimanan, Pak, bernilai ketika kita nggak bisa melihat, ketika kita nggak bisa menangkap dengan panca indera, tetapi kita yakini. Itulah keimanan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sekarang keimanan orang yang melihat sesuatu yang sudah nampak, ya semuanya akan beriman. Kalau seandainya sekarang surga kelihatan, nggak ada orang maksiat, Pak. Kalau neraka kelihatan, nggak ada orang maksiat. Orang dinilai keimanannya itu bermanfaat ketika dia mengimani sesuatu yang dia nggak lihat, nggak bisa dia dengar, tapi dia mengimani ada. Karena apa? Adanya dalil dari Quran, adanya dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat itulah imannya bermanfaat. Kalau imannya muncul di saat sudah nampak sesuatu yang tadinya belum nampak, ya sudah, tidak bermanfaat lagi keimanannya. Maka kalau taubat itu secara umum adalah akan diterima selama matahari belum terbit dari arah barat. Adapun orang per orang, taubat dari Allah Subhanahu wa taala dibukakan untuk seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau seandainya nafasnya sudah sampai di tenggorokan, maka di saat itulah tidak diterima taubatnya. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Yang Fir'aun di akhir hidupnya menyatakan, aku beriman kepada apa yang diimani oleh Banu Israel. Menyatakan seperti itu. Apakah diterima? Tidak diterima taubatnya. Karena apa? Sudah ditenggorokan nafasnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat-syarat taubat. Pembahasan kita yang terakhir adalah terkait dengan syarat-syarat taubat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Di sini akan saya sebutkan secara secara ringkas terkait dengan syarat-syarat taubat. Taubat intinya adalah 3. Taubat itu intinya 3. Apa saja 3 itu? Yang pertama meninggalkan, kemudian yang kedua menyesal, kemudian yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi. 1, 2, 3. Apa tadi? Meninggalkan, menyesal, dan tidak mengulangi lagi. Janji dalam diri untuk tidak mengulangi lagi. Taubat itu 3 ini intinya. Kemudian 3 hal ini dilakukan ikhlas karena Allah semata. Jadi 3 hal ini dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Sudah? 1, 2, 3 dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi, bukan, tetapi lillah, karena Allah semata. Kemudian taubat ini dilakukan di waktu masih diterimanya taubat. Dilakukannya kapan? Di waktu di mana taubat itu masih diterima. Waktunya tadi seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau orang per orang adalah selama nafas belum sampai di tenggorokan. Kalau orang secara manusia secara keseluruhan adalah sampai sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Jadi dilakukannya di waktu masih diterimanya taubat. Kemudian yang ke berapa berarti? 1, 2, 3 dilakukan di
dilakukan dengan ikhlas, dilakukan di waktu diterima. Tambah lagi satu lagi. Kalau dosa kita terkait dengan hak Adam, dosa kita terkait dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan pasangan kita, maka kita harus meminta maaf kepadanya, meminta keridhaannya. Kalau seandainya terkait dengan harta, kita kembalikan kepada orang tersebut yang kita zalimi. Maka ini yang harus kita lakukan ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dosa yang kita lakukan itu terkait dengan apa? Hak Adam. Terkait dengan hak Adam. Maka saya ingatkan kepada para bapak, kalau seandainya mungkin pernah di masa yang lalu tangan ini mendarat di pipi istri, maka segeralah minta maaf. Karena sesungguhnya itu akan meringankan kita. Kita mungkin di dunia sudah merasa dimaafkan, tetapi mungkin ada ganjelan dalam diri. Pasangan kita sesungguhnya mereka punya hak untuk nuntut kepada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga lisan kita kadang-kadang membentak. Lisan kita kadang-kadang kasar kepada pasangan kita. Segeralah untuk bersimpuh di hadapannya, meminta maaf kepadanya, karena dengan itu insya Allah kita akan ringan urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ibu, para muslimah, mungkin pernah menjadikan suami jengkel, menjadikan suami murka, marah kepada panjenengan. Segeralah untuk minta maaf kepada suami panjenengan. Dengan itu insya Allah urusannya akan menjadi mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Bani Adam, anak keturunan Adam itu apa? Punya hak untuk menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita atau pasangan kita atau teman kita yang pernah kita zalimi. Karena itu adalah sesuatu yang berat. Untuk mengakui kesalahan di hadapan orang tersebut, kita minta maaf kepadanya, kita sungguh-sungguh memohon maaf, ridhonya, maka itu sesuatu yang sangat berat. Maka kita mohon kepada Allah kekuatan agar kita bisa melakukannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di akhir kajian saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala agar kita bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, dengan istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan juga bersegeralah untuk menuju surga. 'Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya agar tidak pernah putus asa dari ampunan Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ketahuilah kita punya Rabb, punya Allah Al-Ghafur, kita punya Allah At-Tawwab, kita punya Allah Al-Afu, yang maha memberikan apa? Maaf kepada hambanya. Kita punya Allah yang sedemikian baik. Jangan pernah berputus asa. Jangan sampai punya anggapan dosaku wis akeh banget, orang mungkin dia ngapura gitu. Jangan sampai punya anggapan seperti itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya taubat sebelum kematian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari materi pada kesempatan kajian pagi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi, saya persilahkan.
Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait dengan syirik, cakupannya apa saja dosa syirik itu? Perhatikan baik-baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sesuatu yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh makhluk. Siapa yang meyakini bahwasanya ada makhluk punya sesuatu yang dimiliki oleh Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Bisa dipahami? Seorang yang punya keyakinan ada makhluk punya sesuatu yang persis seperti yang dimiliki oleh Allah. Seperti nama, sifatnya, kemudian seperti kehidupannya, kemampuannya. Allah, di antara contohnya, Allah Ta'ala satu-satunya yang mengetahui perkara yang akan terjadi nanti. Perkara gaib. Allah saja yang tahu itu. Kalau ada seorang sekarang meyakini bahwasanya si fulan itu bisa nerawang, ngerti sadurunge winarah gitu ya, maka orang itu telah mensejajarkan manusia dengan Allah. Yang ngerti perkara gaib cuma Allah. Kalau seandainya ada orang punya keyakinan semacam itu, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian yang lainnya, kalau seandainya ada seorang punya keyakinan bahwasannya selain Allah punya sesuatu yang dimiliki oleh Allah, umpamanya bisa ngatur datangnya hujan. Ada keyakinan orang tentang pawang hujan gitu kan ya. Kalau seandainya punya keyakinan semacam itu, dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena yang ngatur terjadinya berlangsungnya kehidupan di alam semesta ini adalah Allah saja. Kemudian, di antara bentuk kesyirikan adalah mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan salah satu bentuk ibadah seperti doa, tawakal kepada selain Allah. Seorang berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang ataupun leluhurnya yang telah meninggal dunia, dia panggil-panggil dengan anggapan bahwasanya leluhurnya itu bisa mengabulkan permintaannya. Maka ini termasuk bentuk kesyirikan, karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ibadah itu lillah, hanya untuk Allah semata, enggak boleh untuk yang lainnya. Tawakal contohnya, orang ketika cincinnya enggak dipakai, kemudian dia di perjalanan dia deg-degan, was-was dan lain sebagainya. Kenapa tadi saya lupa? Kenapa tadi saya lepas? Dia takut. Karena apa? Dia bertumpunya kepada cincin. Maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Apakah dosa syirik kemudian dimaafkan oleh Allah, diampuni? Jika seorang bertobat, iya. Meskipun ayatnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan memaafkan orang yang melakukan dosa syirik. Yang dimaksudkan yang belum bertobat di sini. Kalau seandainya seorang bertobat dari kesyirikan, sesungguhnya orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau seandainya saya sebutkan sama panjenengan tentang seorang yang tadinya termasuk tokoh kesyirikan, kemudian masuk Islam dan menjadi orang yang terbaik dalam Islam. Ada? Ada. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tadinya Umar bin Khattab adalah tokoh kesyirikan yang begitu ditakuti, yang begitu disegani. Tetapi ketika dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah kan? Bertobat kepada Allah. Kemudian dia bagus keislamannya, malah menyalip yang lainnya kan? Dari sisi keutamaan. Mendahului yang lain karena apa? Karena dia memang serius dalam berislam, serius dalam belajar dari Nabi SAW. Jadi orang yang bertobat dari kesyirikan diampuni dosanya dengan syarat tadi, terkumpul padanya syarat-syarat taubat. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan gini loh, jadi kita sudah, menurut kita ya, kita sudah melakukan tobat, tapi sebelum melakukan tobat dan setelah melakukan tobat, rasa-rasanya ini ujian itu semakin, yang tadinya mungkin tidak kepikir atau bagaimana, setelah melakukan tobat itu ujian semakin bertubi-tubi rasanya, dan kita selain menyikapinya jangan putus asa, kira-kira bagaimana? Terima kasih. Orang yang bertobat dari satu dosa, kemudian merasa bahwasanya dirinya ujiannya semakin berat.
Orang yang bertobat, Pak, itu bertambah iman atau tidak kira-kira? Bertambah iman. Ketika bertambah iman, apakah dibiarkan begitu saja? Tidak oleh Allah. Allah Ta'ala tambah ujian kepadanya. Pernah ada seorang teman yang bercerita kepada saya tentang dirinya. Dia bergelimang dengan riba. Rumahnya riba, kendaraannya riba, usahanya riba, semuanya. Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanallah, sampai titik di mana dia, ya Allah Ustaz, saya untuk beli susu untuk anak saja sampai kesulitan. Tetapi saya rasakan itu sebagai nikmat. Dan di saat itulah saya bisa dekat dengan Allah. Gitu. Mengatakan seperti itu. Yang tadinya mobil semuanya, mobilnya bukan cuma satu, banyak. Usahanya banyak. Rumahnya bukan cuma satu. Dia lepas semuanya karena dia takut menghadap kepada Allah dalam kondisi masih punya utang riba. Dia mengatakan seperti itu. Di saat itu saya sudah pasrahkan diri saya. Saya ingat sekian tahun saya bergelimang dengan riba. Sekian tahun saya bermaksiat kepada Allah. Maka ya sekarang saya harus siap. Lagi dibersihkan sama Allah ini. Istilahnya lagi jatuh kemudian digebuk. Seperti itu. Lagi dibersihkan sama Allah. Jadi kalau seorang bertobat kepada Allah dari satu dosa, jangan kemudian menganggap setelah tobat itu langsung menyambut rahmat kemudahan hidup, itu enggak. Karena apa? Yang mungkin saja dia bergelimang dengan dosa sekian tahun kan? Ini lagi dibersihkan ini. Kon metu kabeh dipleret ya Pak ya. Seperti sudah keluar semuanya dosanya. Nanti setelah itu baru dia mendapatkan kenyamanan hidup. Ada juga orang-orang yang bertobat, yang tobatnya sungguh-sungguh setelah itu langsung dimudahkan dalam kehidupannya. Ada yang seperti itu, tetapi satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Bertobatlah kepada Allah dengan tulus, dan kalau seandainya mendapati, jangan mundur, tetapi apa? Maju terus. Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kesungguhan taubat seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktunya sudah jam 6 lebih. Jam 6 lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.